dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan produksi listrik rata-rata mencapai 1000 juta kilowatt setiap tahunnya. Selain itu, bendungan ini juga untuk saluran irigasi sekitar 250.000 hektar sawah di daerah tersebut. Dan juga bendungan ini telah dimanfaatkan sebagai objek wisata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya air yang melimpah telah menunjukkan prestasi gemilang dalam pembangunan infrastruktur yang sangat luar biasa guys. Salah satu pencapaian yang menggemparkan di dunia adalah pembangunan bendungan megah yang mencatat banyak rekor dalam skala dan kompleksitasnya. Bendungan ini untuk menyalurkan air ya. Tetapi saya coba memberi sedikit ulasan terkait perkara ini, yang mana pembangunan bendungan di Indonesia yang telah memecahkan banyak rekor juga. Bendungan ini adalah hasil dari upaya kolosal yang melibatkan anak-anak bangsa yang berbakat, ahli dan rakyat Indonesia yang penuh dedikasi dalam menghadirkan keajaiban teknik sipil yang sangat memukau. Jadi lebih dari sekadar pembangunan fisik ini, bendungan ini menjadi simbol prestasi teknologi dan kreativitas anak bangsa Indonesia. Jadi guys, bagaimana proyek ini menggambarkan potensi dan kemampuan Indonesia untuk mencapai prestasi dunia dalam bidang teknik dan konstruksi. Jadi saya juga tertanya-tanya guys, sebenarnya di Indonesia ini nampak kemajuannya pada saat ini bukan sahaja dari segi pembangunan jalan, jembatan, bandara, LRT, MRT, kereta cepat, tetapi satu lagi ini, bendungan ini yang orang tidak tahu pun adanya bendungan ini yang begitu banyak sekali dan mencapai ada yang rekor dunianya. Bagaimana bendungan ini dicipta oleh karya anak bangsa Indonesia itu sendiri? Yuk kita simak di dalam video pada kali ini guys. Daripada channel Rang Nyalang. Tanpa berbasa-basi, kita simak video ini. Bendungan, salah satu guys. Sektor yang menjadi perhatian utama pemerintahan Jokowi adalah sektor pembangunan. Dan di antara pembangunan yang paling banyak dilakukan adalah pembangunan bendungan. Jokowi bahkan dijuluki Raja Bendungan karena saking banyaknya bendungan yang dibangun. Raja Bendungan, nah Jokowi juga. Jokowi ada sekitar 60 bendungan yang dibangun. Di antara bendungan tersebut 60 ada beberapa bendungan guys, yang memecahkan banyak rekor. Berikut adalah bendungan Indonesia yang sedang dibangun ataupun yang telah selesai yang memecahkan banyak rekor. Banyak rekor dipecahkan. Kalau di Malaysia guys, bendungan ini dipanggil empangan ya, empangan air. Nah ini bendungan, kalau Indonesia bendungan air. Semantok. Bendungan Semantok berlokasi di Desa Sambikrep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2017 dan pengerjaan selama hampir 5 tahun. 5 tahun Kemudian juga. diresmikan Presiden Jokowi pada Desember 2022. Mega proyek ini menghabiskan dana sebesar 2,5 triliun rupiah. Dengan luas area genangan sebesar 365 hektar, bendungan ini dapat menampung air sebanyak 32,6 juta meter kubik. Dengan daya tampung air yang sangat besar tersebut, bendungan Semantok diharapkan mampu mereduksi risiko banjir di wilayah tersebut. Selain itu, bendungan Semantok dapat menyediakan air baku bagi masyarakat di Kecamatan Rejoso. Potensi wisata yang sangat besar di bendungan Semantok juga akan menumbuhkan perekonomian warga setempat. Menjadi wisata juga bendungan Semantok langsung memecahkan rekor bendungan terpanjang bukan hanya di Indonesia, tapi bendungan terpanjang di Asia Tenggara. Di Asia Bendungan Tenggara Semantok memiliki panjang 3.100 meter. Bendungan Semantok ya. Indonesia ini untung wah, dia buat sesuatu, dia juga jadi wisata juga. Nah ini lagi Bendungan Bener adalah bendungan yang tengah dibangun di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Pembangunan bendungan sudah dimulai sejak tahun 2018 dan direncanakan akan bisa dioperasikan tahun ini.
Bendungan tahun ini ini juga. bertipe urugan batu. Bendungan Bener memiliki luas 690 hektar dan memiliki kapasitas Ini tampung besar, 100,84 juta meter kubik air. No. Woi. Bendungan Bener memiliki tinggi 156 meter yang memecahkan rekor sebagai bendungan tertinggi di Indonesia. Oh, ini lagi rekor juga. Bendungan Bendungan Bener tertinggi memiliki yo. fungsi utama untuk sarana irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Selain itu juga berfungsi sebagai sarana budidaya perikanan air tawar, sarana olahraga air, sarana rekreasi, dan juga menyediakan air baku untuk masyarakat sekitar. Bendungan Bener juga akan mereduksi risiko banjir di wilayah Bener, serta potensi wisatanya juga dimaksimalkan. Nah, dia ini guys, pembenaan pembangunan bendungan ini sebenarnya dia mungkin 2 dalam 1 ataupun 3 dalam 1. Pertamanya untuk menyalurkan air ke masyarakat setempat. Keduanya dia menjadi wisata juga kepada orang yang baru datang ke tempat ini, seperti yang tadi. Dan ketiganya dia juga banyak memberi peluang pekerjaan kepada rakyat di lingkungan sekitarnya juga. Jadi setiap kali pembinaan bendungan ini banyak manfaat lah, bukan saja kepada negara Indonesia tetapi kepada masyarakat setempat dan juga para wisatawan yang akan datang. Sebab cantik ya bendungan yang dibuat nih. Yang pertama tuh tadi cantik ya. Oh, ini lagi. Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Ciawi dan Sukamahi. Pada Desember 2022 lalu, Presiden Jokowi meresmikan 2 bendungan di Kabupaten Bogor, yaitu Bendungan Ciawi Bogor, dan Bendungan guys. Sukamahi. Berbeda Tengok, dengan cantik bendungan kan? pada umumnya, ini merupakan bendungan kering. Dan kedua bendungan tersebut jadi bendungan kering pertama di Indonesia. Bendungan Ini kering ya. merupakan langkah maju dan menjadi rekor pertama pembuatan bendungan kering. Rekor juga Berbeda bendungan dengan kering. bendungan Gimana biasanya, tuh? bendungan kering tak akan terisi air saat kondisi normal. Air hanya akan dialirkan ke bendungan tersebut ketika volume air di Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane meningkat. Oh, Bendungan ini berfungsi begitu. untuk mereduksi banjir di Jakarta. Masing-masing bendungan ini dapat menampung sekitar 6 juta meter kubik air. Dengan adanya bendungan ini diharapkan bisa mengurangi dampak banjir di Jakarta. Wah, itu Dan lagi juga dampaknya. diharapkan tidak ada lagi banjir kiriman dari Bogor. Mengurangi banjir ya. Nah, itu salah satu juga pembinaan bendungan ini. Bendungan lagi. Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur adalah bendungan Jatiluhur. terbesar di Indonesia. Nah, Bahkan ini terbesar. disebutkan juga sebagai bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Wih, se-Asia Bendungan Tenggara ini juga. terletak di Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Jawa Bendungan ini Barat, memiliki ya. luas mencapai 8.300 hektar. Menampung air dari Sungai Citarum. Genangan waduknya mencapai kurang lebih 83 km persegi. Dan keliling waduknya mencapai 150 km. Sumber-sumber daya air di Indonesia ini juga banyaknya. 6 juga lah, sebab Indonesia Bendungan kan negara Jatiluhur besar. dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air dengan produksi listrik rata-rata mencapai 1.000 juta kilowatt setiap tahunnya. Selain itu, bendungan ini juga untuk saluran irigasi sekitar 250.000 hektar sawah di daerah tersebut. Dan juga bendungan ini telah dimanfaatkan sebagai objek wisata. Nah, jadi wisata guys. Setiap bendungan-bendungan ini kan Bendungan mantapnya. Jatiluhur mulai dibangun tahun 1957 dan baru selesai tahun 1967. Saking besarnya bendungan ini, jikalau bendungan ini jebol, kota Jakarta bisa tenggelam dibuatnya. Woi, kota Jakarta bisa tenggelam mah kalau dijebol. Oke, lagi Bendungan Jati Gede. Bendungan Ini Jati Gede adalah bendungan besar terbesar juga. kedua di Indonesia. Besar Bendungan kedua. ini berlokasi di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat Pembangunan nih. bendungan telah direncanakan sejak zaman Belanda. Namun Ih, baru mulai dibangun lamanya. tahun 2008 pada masa pemerintahan SBY. Pembangunan Dari baru anu selesai lagi, tahun 2012 yang diresmikan oleh Presiden Jokowi.
Pembangunan bendungan ini mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat karena di Baik. wilayah ini dulunya Kenapa tuh? merupakan kawasan padat penduduk. Masyarakat setempat menolak untuk direlokasi. Bendungan Jati Gede juga difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air, juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan, irigasi, dan juga wisata. Ketika jadi bendungan ini wisata mengering, juga. maka kita akan melihat sisa bangunan rumah penduduk yang menghuni wilayah ini dahulunya. Oh, bekas tempat penduduk kan. Oke, Bendungan Bendungan Karian. Karian. Ini lagi. Bendungan Karian berlokasi di Lebak, Banten. Pembangunan bendungan Lebak, ini sejatinya Banten. telah direncanakan sejak tahun 1980-an. Namun pembangunan lama tak sudah. kunjung berjalan. Hingga akhirnya baru terlaksana pada masa pemerintahan Jokowi. Wah, di Jokowi Bendungan juga ini dia mulai dibangun terlaksana ya. tahun 2015 dan direncanakan bisa dioperasikan tahun 2024. Bendungan Karian akan menjadi bendungan ketiga terbesar di Indonesia. Luas genangan bendungan mencapai 2.170 hektar. Wah, Bendungan akan jadi ini terbesar dapat ya. menampung 314,7 juta meter kubik air. Bendungan Karian akan sangat bermanfaat bagi warga Banten dan juga Jakarta. Bendungan ini akan menyediakan air bersih bagi warga Banten dan juga Jakarta. Selain itu juga untuk saliran irigasi persawahan di Banten. Dan juga akan bisa memproduksi jutaan kilowatt listrik setiap tahunnya. Besarnya. Kalau siap jadi yang terbesar Itulah beberapa nih. bendungan di Indonesia yang memecahkan rekor. Terima kasih telah menonton. Share video ini jika bermanfaat. Bye. Oke guys. Oke guys, mungkin beribu-ribu manfaat yang boleh dibuat daripada bendungan-bendungan ini ya. Antara lain tadi saya sangat respect juga lah Bapak Jokowi ini kan. Ada yang bendungan yang tidak siap-siap sebelum ini, tapi dia yang beliau menyiapkan semua bendungan ini dalam masa pemerintahannya ini. Jadi sangat bermanfaat lah. Sebab setiap bendungan yang dibuat ini dia akan menjadi wisata, kemudian yang keduanya dia memecahkan rekor dunia, ketiganya dia akan memberi manfaat kepada masyarakat sekitar, dan yang keempatnya juga dia boleh menjadi penebat kepada banjir. Maksudnya banjir itu tidak akan terjadi dengan adanya bendungan-bendungan ini. Kalau macam hujan kuat kan, itu menjadi salah satu yang akan mengatasi masalah banjir yang ada di Indonesia. Jadi sangat menarik guys, pembangunan yang ada di Indonesia ini selain daripada jalan-jalan, selain daripada bandara, selain daripada jembatan, mungkin infrastruktur lain, sukan, olahraga, stadion-stadion, di litar-litar Mandalika. Tetapi ini guys, bendungan yang selama ini saya pun tidak ketahui ya sebenarnya, bendungan-bendungan di Indonesia ini sangat luar biasa karena memecahkan rekor dunia. Ada yang terbesar di Asia Tenggara, tercantik, boleh menjadi wisata, dan juga dapat dibangunkan di masa pemerintahan Bapak Jokowi ini. Jadi presiden yang sangat saya ingat mementingkan manfaat-manfaat itu dapat digunakan oleh rakyat di sekitarnya. Sebab untuk air ini guys, dia itu adalah masalah asas yang perlu ada di setiap kampung, setiap daerah, setiap provinsi, kabupaten, kecamatannya itu perlu dengan asas-asas seperti air, listrik, apalagi jalan. Itu yang penting. Jadi hampir ke semua semasa pemerintahan Bapak Jokowi ini dia coba untuk samaratakan pembangunan ini dari segi asas airnya, elektriknya, jalan rayanya. Kalau di bandar ada LRT, MRT, itu pun diupayakan untuk mengurangkan kemacetan. Jadi banyak ya proyek-proyek yang dibuat oleh Bapak Jokowi di masa pemerintahannya ini dapat manfaat untuk keseluruhan rakyat. Jadi sebenarnya Presiden Bapak Jokowi ini, saya ingat dia seorang yang
jujur dalam bekerja, telus dalam membuat segala yang dia inginkan untuk rakyatnya, dan juga dia menginginkan bahwa Indonesia ini maju dan dikenali oleh dunia dalam menguruskan negara yang sangat besar ya, lebih kurang 275 juta jiwa itu. Untuk diseratakan pembangunannya ke seluruh tempat itu mustahil dapat dilakukan secara total, tetapi kita nampak ya sedikit demi sedikit Bapak Jokowi dapat membuat itu dengan cara step by step guys. Dia berperingkat-peringkat, itu nampak hasilnya. Jadi kalian sendiri yang ada di Indonesia mungkin nampak secara jelas ya apa yang dilakukan oleh Presiden Bapak Jokowi ini. Jadi guys, itu saja video pada kali ini. Semoga Indonesia sentiasa ke depan dan maju jaya gemilang di masa hadapan. Saya mendoakan juga semoga Presiden Bapak Jokowi diberikan kesehatan yang baik dan dapat menguruskan negara Indonesia dalam tempo periodenya hanya tinggal setahun lagi nih untuk membuat yang terbaik, dan penggantinya nanti akan dapat meneruskan kesinambungan yang dibuat oleh Bapak Jokowi. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.